Mari kita mengenal kaidah pencacahan. Simak baik-baik yuk penjelasannya, apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan. Tahukah kalian bahwa matematika adalah bahasa universal yang digunakan di seluruh dunia? Tanpa matematika, kita tidak bisa menghitung uang, mengukur bahan masakan, atau bahkan memahami pola dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan belajar tentang materi kaidah pencacahan yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Sebelum masuk ke materi, saya Eva sebagai moderator akan memperkenalkan para pemateri yang akan membacakan materi kaidah pencacahan. Fikri sebagai pemateri 1, Reza sebagai pemateri 2, dan Neng Intan sebagai pemateri 3. Pengertian kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cara suatu kejadian dapat terjadi tanpa harus menghitung satu persatu. Kaidah ini sangat berguna dalam kombinatorika dan probabilitas. Ada 3 metode utama dalam kaidah pencacahan. Nomor 1, kaidah penjumlahan. Digunakan jika terdapat beberapa cara berbeda untuk melakukan suatu hal dan hanya salah satu yang dapat dipilih. Nomor 2, kaidah perkalian. Digunakan jika suatu proses terdiri dari beberapa tahap dan setiap tahap memiliki beberapa pilihan yang dapat dikombinasikan. Nomor 3, permutasi dan kombinasi. Digunakan jika kita ingin mengatur atau memilih sejumlah objek dari sekumpulan objek. Fungsi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan memiliki berbagai manfaat, di antaranya memudahkan perhitungan jumlah kemungkinan dalam suatu kejadian. Digunakan dalam probabilitas untuk menghitung peluang suatu peristiwa. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung jumlah kombinasi password, kemungkinan susunan tempat duduk, atau variasi menu makanan. Contoh soal dan pembahasan. Contoh 1. Kaidah perkalian. Seorang siswa ingin memilih pakaian dengan 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana. Berapa jumlah kombinasi pakaian yang bisa dia pakai? Penyelesaian menggunakan kaidah perkalian. Jumlah kombinasi yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6 kombinasi pakaian. Contoh 2, permutasi. Ada 4 orang yang ingin duduk di 3 kursi yang berjajar. Berapa cara mereka dapat duduk secara berurutan? Penyelesaian menggunakan rumus permutasi. P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. P dalam kurung 4,3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 24. Jadi, ada 24 cara untuk mengatur tempat duduk mereka. Contoh 3, kombinasi. Dari 5 anggota tim akan dipilih 3 orang untuk menjadi perwakilan. Berapa cara pemilihan yang bisa dilakukan? Penyelesaian menggunakan rumus kombinasi. C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. C dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorial sama dengan 10 dibagi 2 faktorial dan hasilnya adalah 5. Jadi, ada 5 cara untuk memilih 3 orang dari 5 anggota. Demikian penjelasan mengenai kaidah pencacahan yang mencakup pengertian, fungsi, serta contoh soal dan pembahasannya. Kaidah ini sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menghitung jumlah kemungkinan suatu kejadian. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kita tentang pencacahan. Ingat, matematika itu seperti puzzle. Semakin sering kita melatihnya, semakin mudah kita memahaminya. Teruslah belajar, jangan takut salah, dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.